Halo guys, back again with Camelia Tarot. Oke guys, sekarang kita sudah ada di Pick a Card Reading ya teman-teman. Kali ini temanya adalah karma orang yang telah menyakitiku. Oke, aku udah pernah buat video tentang ini, cuman itu udah cukup lama ya waktunya, jadi sekarang aku ingin memperbaharui energinya lagi ya, dan aku akan buat lebih simple daripada sebelumnya. Dan ini adalah general reading ya teman-teman, kamu bisa pilih lebih dari satu file. Kalau misalkan nggak cocok pun nggak apa-apa ya, kalau bisa private reading, nomornya ada di description box ya teman-teman. Dan private reading itu aku ingatkan sekali lagi, itu berbayar ya teman-teman ya. Oke. Ya, dan aku juga mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang udah support aku, udah support channel aku, udah like, comment, subscribe, udah share juga ya. Aku ucapin makasih banget buat kalian yang udah nonton juga. Oke, kita akan masuk ya ke readingannya, mulai dari file orange untuk 2 dan 3. Bisa lihat di description box untuk timestamps-nya ya. Lalu untuk part pertama, ini adalah simple reading untuk kamu. Fokuskan kepada orang yang ingin kamu ketahui tentang apa sih karma yang dia dapatkan setelah menyakiti hati kamu ya. Menyakiti bisa dalam bentuk apa aja teman-teman ya, perasaan dalam bentuk, ya pasti utamanya sih nyambung ke perasaan dulu ya, ke hati dulu kayak gitu ya, baru nyambung ke rentetan-rentetan berikutnya ya. Kita akan dari sini, karma orang yang menyakiti kamu itu apa sih? Ini yang mungkin dia sudah dapatkan atau mungkin akan dia dapatkan. Karena semua yang buah apapun yang kita tanam pasti akan seperti itu juga hasilnya. Kalau kita nanam semangka nggak mungkin tumbuh nanas ya. Pasti keluar semangka juga. Simple reading. 3 kartu. Ada the High Priestess, ada Ace of Wands, ada Nine of Pentacles. Bottom of the deck is Eight of Cups. Jadi di sini yang aku lihat simple aja ya teman-teman ya. Karma yang orang lain yang menyakitimu itu apa sih yang dia dapat ya? Jadi yang pertama aku lihat di sini adalah sebuah pengkhianatan. Ya, sebuah penipuan seperti itu ya di sini. Jadi di sini mungkin dia ada yang punya bisnis ya, atau mungkin di sini dia punya pekerjaan, dan di sini dia didekati oleh orang lain juga, dan dia pun tertipu oleh orang itu ya. Di sini adanya sesuatu hal yang habis ya. Di sini ada sesuatu hal yang ibaratnya dia mulai lagi di sini ya. Dari sebelumnya mungkin sudah gagal karena dia sudah pernah ditipu ya, sudah berakhir di sini, memang terlihat ya, sudah berakhir apa yang dia capai sebelumnya ya. Dia sudah mungkin berdiri sudah lama, mendirikan sudah lama, apa yang dia cita-citakan sudah tercapai dan direnggut oleh orang lain. Karena apa? Karena itu adalah hasil dari perbuatan buruk yang pernah dia lakukan sebelumnya ya. Jadi di sini pertama adalah energi penipuan atau bisa dibilang pembohongan ya, dibohongi seperti itu ya energinya ya, dikhianati. Seperti itu yang pertama. Ini bisa dikhianati berkaitan dengan yang pertama adalah material ya teman-teman di sini. Dengan material. Terus di sisi lain juga di High Priestess ini juga menunjukkan bahwa dia berusaha tegar di luar teman-teman. Jadi misalkan kalau kamu masih ada koneksi nih dengan orang ini ya, dengan orang yang kamu pikirkan ini, dia mungkin terlihat kuat di depan kamu ya, terlihat fight ya, seperti itu, terlihat happy aja. Padahal di dalam hatinya itu memang benar-benar hancur banget. Di sini ada Eight of Cups, ada the World ya. Berarti sesuatu hal yang berakhir yang dia tutupin dari luar ya. Terlihat it's okay, it's fine, tapi dalam hati dia memang sudah benar-benar hancur. Orang yang datang kepada dia itu hanya untuk memanfaatkan dia lalu pergi begitu saja. Membuat dia merasa jenuh dan juga depresi di sini. Ya. Memang dia berlimpah ya secara rezeki, secara material, tapi orang yang datang sama dia ini juga hanya untuk memanfaatkan dia saja. Seperti itu. Circle dia yang dia dapatkan ya seperti itu, karena dia menanamkan sesuatu hal yang buruk, maka circle yang tumbuh dari apa yang dia tanam pun juga buruk. Begitupun sebaliknya. Ya, ini adalah pembayaran karma. Ini sepertinya dia masih melakukan pembayaran karma. Dan aku rasa di sini memang belum terjadi sama orang yang kamu pikirkan ini, tapi lambat laun ini pasti akan terjadi teman-teman. Ya, ini adalah seseorang yang energi yang ditipu habis-habisan ya, walaupun tidak secara eksplisit terlihat di sini ya, menunjukkan kartu itu depresi, karena seperti aku bilang, dia menutup-nutupin hal itu. Ya, sekarang aku membacakan ini, ibaratnya aku sedang memposisikan kamu yang memilih part pertama sedang menonton ini. Jadi aku ibaratkan kamu. Dan dia di kartu ini adalah orang yang menyakiti kamu. So, aku melihat dia energi sedang menutupi sesuatu hal. Tapi jauh di dalam hatinya teman-teman, dia merasa sangat hancur. Ya, apa yang dia sudah bangun sedemikian rupa hancur secara tiba-tiba.
ya. Jadi file pertama ini kesimpulannya yang dia dapatkan adalah energi pengkhianatan. Oke, energi pengkhianatan. Terutama dalam pemanfaatan secara material, ya. Tapi di sini dia berusaha tegar dan berusaha kuat. Jauh dalam hatinya dia sangat berantakan dan hancur. Oke, sekarang kita akan lihat dari Wisdom Oracle ya. Siapa sih yang gak sakit hati dikhianatin, teman-teman? Ya kan? Aku tanya sekarang sama kalian. Walaupun kamu mungkin, oke, it's fine. Kalau memang masalah materi, oke lah bisa dicari lagi. Tapi gak hanya seputar materi aja rasa sakitnya, teman-teman. Tapi dalam hati kamu juga, ya. Dalam perasaan kamu juga merasa hancur karena ditipu oleh orang lain. Memang kalau dia bilang, harta juga bisa dicari lagi ya. Tapi dalam hatinya dia apa? Berusaha untuk menenangkan dirinya dari rasa sakit hatinya. Kayak gitu ya. Kayak dia merasa dirinya seolah-olah baik-baik saja, padahal dia gak sedang baik-baik saja. Kayak gitu ya. Mungkin kamu konflik, kalian kan macam-macam ya teman-teman ya. Mungkin ya sama orang yang kamu pikirkan sekarang ya, mungkin karena dulu adanya perasaan ya yang ditikung seperti itu, atau mungkin kamu juga ditipu sama orang ini ya, atau mungkin omongan dia mungkin kasar, atau mungkin dia menghancurkan karir kamu di depan atasan kamu seperti itu ya. Oke, dari Wisdom Oracle di sini ada satu, by the book, to the sea, clean it up tuh ya, clean it up. Lagi proses akan masuk ke dalam menjalani karma. Atau juga bisa dibilang di sini clean up itu adalah proses untuk dia ini teman-teman, membersihkan diri, atau aku bisa dibilangnya sih kayak hal yang kotor itu dia berusaha bersihkan sedemikian rupa agar tidak terlihat, tapi nggak bisa juga hilang. Noda itu nggak bisa hilang juga ya. Tapi dia di sini berusaha sedemikian rupa nih, menyapu terus sana sini, membersihkan supaya nggak terlihat. Tapi jauh dalam perasaannya dia memang merasa sedih. Ya, sudah di lautan sendirian, sepi, nggak ada yang bisa diajak cerita, nggak bisa diajak ngomong, ya seperti itu teman-teman. Karena dia apa? Dikhianati oleh orang yang ada di circle dia. By the book di sini, by the book, buku ya. Apalagi di sini ada gajah bersama keluarga-keluarganya, artinya keturunan-keturunannya seperti itu ya. Yang menunjukkan bahwa apa yang kamu tanam itu yang kamu petik. Kalau kamu nanamnya bagus, yang keluar bagus. Kalau kamu nanamnya manggis, yang keluar manggis. Tapi kalau kamu nanamnya bunga bunga bangkai, maka yang tumbuh juga bunga bangkai. Nggak mungkin bunga mawar yang tumbuh ya kan, seperti itu. Oke. Di sini memang dia masih belum sadar ya teman-teman ya, aku merasa ya energi memang belum terjadi ataupun sudah terjadi, tapi sebagian besar memang belum terjadi. Lambat laun dia akan merasakan hal ini, pengkhianatan. Tidak hanya dikhianati oleh orang yang dia sayangi, tapi mungkin dikhianati oleh teman dia ataupun orang-orang di sekeliling dia yang membuat dia akhirnya jatuh tidak bisa bangkit, mau diajak cerita nggak ada, karena sifat dia yang buruk seperti ini ya. Oke, banyak orang yang meninggalkan dia seperti itu, datang kepada dia untuk memanfaatkan saja, setelah itu pergi. Ini adalah kesalahan masa lalu dia, tidak hanya menyakiti kamu saja, tapi juga orang lain. Seperti itu, ini adalah karma yang harus dia bayar. Oke, sekian dari aku ya teman-teman untuk yang pertama ya. Jadi kesimpulannya apa yang dia dapatkan adalah sebuah pengkhianatan. Oke, sekian dari aku untuk yang pertama. Kalau kamu suka, klik tombol like, comment, subscribe. Kalau kamu suka, kamu bisa private reading ya. Kalau kamu merasa ingin lebih nyambung lagi, lebih deep lagi, energi cuma kamu aja, bisa private reading. Oke, see you on the next reading. Dadah, pel pertama. Halo, untuk yang pel kedua, ini adalah simple reading buat kamu ya. Oke, tentang karma orang yang menyakiti kamu. Oke, fokuskan energinya, energi kamu, dan fokuskan juga energi dia di sini. Oke, kemudian untuk yang pel warna kuning, kita akan lihat ya. Seperti apa energi dari orang yang menyakiti kamu ini ya. Apa yang dia dapatkan. Kalau tadi pel pertama adalah pengkhianatan. Kalau kamu, kita akan lihat ya. Di sini ada The Chariot, ada Ace of Cups, ada The Death. Okay. Bottom of the deck is King of Cups, the High Priestess. Oke, ini ya. Nah, untuk karma di sini, aku melihat pada awalnya memang semua baik-baik saja teman-teman. Ya, dia mungkin bahagia dengan apa yang dia punya, dia puas dengan apa yang dia capai dan dia raih. Ya, seperti itu. Tapi ya, karma
karma buruk yang dia tuai setelah melakukan hal yang kurang baik kepada orang lain. Ya, di sini ada King of Cups. King of Cups ini selain menunjukkan adanya seseorang yang mempunyai rasa atau adanya cinta untuk dia, di sisi lain watak dari King of Cups yang sejatinya ini adalah watak yang playboy, atau bisa dibilang suka berganti-ganti pasangan. Ya, jadi di sini ditambah lagi lambang Ace of Cups. Lambang Ace of Cups ini berhubungan sekali dengan namanya kesehatan, teman-teman. Ya, dengan kesehatan batin maupun fisik ya, seperti itu. Jadi aku melihat di sini bahwa ini berkaitan dengan dari pasangan dia di sini ya. Ini datangnya karma ini dari pasangan dia ya. Mungkin pasangan dia ini hasil dari rebutan dari kamu ya, nikung kamu kayak gitu, atau ya mengkhianati kamu lah ya orang ini ya, atau bisa berhubungan dengan circle kamu, sesuatu hal yang dia rebut dari kamu ya, berupa mungkin materi, berupa pasangan juga. So di sini aku menandakan bahwa adanya rasa sakit ya di sini ya. Ada energi sakit di sini aku melihat, teman-teman. Dia sudah berusaha nih ke sana sini nih konsultasi, teman-teman. Ya, ada the High Priestess. Dia berusaha berkonsultasi ke dokter sana sini, kemana berobat sudah. Ini menandakan seorang yang sama seperti pilihan pertama sih, menutup-nutupi ya, tapi beda kasus. Kalau tadi pilihan pertama itu adalah energi pengkhianatan, tapi kalau kamu di sini adalah sakit parah ya, sakit parah lama sembuhnya kayak gitu. Ada energi sakit di sini. Dia sudah berobat sedemikian rupa ke sana sini ngomongin umang, nggak kunjung berubah, dan bahkan di sini mungkin sampai bahkan bisa menyebabkan apa, hilangnya nyawa, seperti itu teman-teman ya. The Death ini selain menandakan transformasi, di sisi lain juga sesuai dengan artinya ya, death ya. Death apa? Kalian juga pasti tahu tanpa aku ngomongkan ya. Di sini saya bisa bahkan merenggut nyawa ya. Tapi memang ini waktunya berjalannya sih cepat-cepat lambat sih ya. Seperti itu ya teman-teman ya, 50-50 lah, tidak cepat banget enggak, lambat banget tuh enggak juga. Ya, tapi lambat laun ini adalah suatu penyakit yang sangat berbahaya untuk dia, menular bahkan di sini. Ya, di sini memang dia terlihat di luar ini enjoy, happy karena dia nggak mau jauhin dari teman-temannya. Aku melihat di sini adalah orang yang suka mencari dukungan dari orang lain, orang yang suka mencari muka dengan orang lain, orang yang suka mencari perlindungan dengan orang lain dengan cara menyakiti orang lain atau bisa dibilang menfitnah orang lain. Ya, so di sini aku melihat bahwa karmanya itu adalah sebuah penyakit, ya, penyakit. Seperti yang aku bilang tadi, karma buruk yang dia tanam, maka hal buruk juga yang akan dia tuai. Ya, kalau dia nanam hal yang baik, maka ini akan berlangsung positif. Tapi kalau dia nanam yang buruk, maka aku bilang tadi berhubungan dengan kesehatan. Mungkin datangnya dari pasangan dia, atau mungkin di sini orang lain ya yang menularkan kepada dia. So, ini juga bisa sampai tahap tertinggi ya, sampai kepada ini, the death. Ya, seperti itu. Kalau kamu masih berhubungan dengan orang ini, atau masih bisa dibilang komunikasi, atau mungkin satu tempat kerja, kamu harus berhati-hati ya teman-teman. Jangan terlalu dekat-dekat juga, karena kita nggak tahu circle dia ya. Apalagi kalau misalkan dia suka ngerebut pasangan orang, kita kan juga nggak tahu sifat dia gimana. Ya kan, suka ngerebut pasangan orang, terus habis itu gonta-ganti ya kan, kita nggak ngerti juga. Kayak gitu ya. Bukannya gimana, bukannya aku memfitnah, tidak, atau bisa dibilang bukannya aku menjelek-jelekkan orang itu, memaksakan kartu ini supaya bersifat negatif, enggak ya teman-teman ya. Aku membacakan sesuatu apa yang aku lihat. Kalau ini berkaitan dengan karma buruk, maka berhubungan dengan kesehatan. Lain kalau ini karma baik ya. Tapi yang namanya karma, orang yang menyakiti jelas karma buruk ya. Namanya aja udah menyakiti ya. Berhubungan dengan penyakit ya, harus berhati-hati sama orang ini. Oke, sekarang untuk wisdom oracle-nya. Ini simple reading tapi deep ya teman-teman ya. Aku rasa ini deep reading sih. Oke, ada the trip, go create, observer. Dia sudah mencari ke sana sini teman-teman obatnya, atau bisa dibilang pencegahannya dan juga penyelesaiannya, tapi mungkin nggak kunjung dapat ya, sampai bahkan dia mungkin ke ramuan herbal, obat-obat herbal pun demikian ya, karena sejatinya
ini adalah penyakit ini yang datang ini adalah mungkin karma dia ya. Tidak hanya menyakiti kamu, tapi juga mungkin orang-orang lain. Ya, di sini. Sehingga obatnya jelas tidak ada. Ya, walaupun ada pun tidak sembuh gitu teman-teman, karena ini sejatinya adalah karma. Oke, jadi dia harus jalani sampai habis. Kalau badan dia kuat, sembuh. Kalau badan dia nggak kuat, ya kita nggak bisa ngomong apa. The end, ya kan? Sini ada the trip juga. Dia ini ada dukungan dari keluarga dan juga pasangan dia di sini untuk berusaha sembuh, untuk berusaha kuat ya. Di sini banyak dukungan dari orang-orang sekitar dia ya di sini. Tapi tetap saja ini tetap kehendak yang di atas. Karma yang diberikan tetap kehendak yang dari yang di atas ya. Kalau memang sudah banyak dukungan sedemikian rupa, tetap kalau memang sudah seperti jalannya ya kita tidak bisa merubah. Kita hanya bisa mengikuti alurnya saja, mengikuti arusnya aja. Tapi di sini ada berita ini akan kamu dengar kok teman-teman ya, mengenai apa yang dia dapatkan ya. Mungkin kamu sudah dengar atau mungkin kamu akan dengar ya. Mungkin sakitnya kecil-kecil dulu, mungkin hanya sekedar mungkin pusing atau bagaimana gitu. Lama-lama naik, lama-lama nanti meningkat ya. Meningkat akhirnya. Apanya aku bilang nih? Sakitnya itu meningkat levelnya ya, yang awalnya mungkin pilek doang terus jadi nambah terus ya. Oke, ya aku rasa dia selalu banyak menyakiti orang di sini ya, terlalu banyak menyakiti orang, tidak hanya kamu, mungkin dari tingkah laku dia, cara dia ngomong mungkin kasar dan sebagainya ya, semena-mena. Oke. Aku rasa ini cukup readingannya ya teman-teman ya. Kalau kamu suka, kamu bisa like, comment, subscribe, bisa share juga. Dan kalau ingin lebih fokus energinya, kamu bisa private reading. Nomornya ada di description box ya teman-teman. Oke, see you in the next reading. Dadah untuk pel kedua. Halo untuk yang pel ketiga di sini. Oke, aku akan lihat teman-teman ya, untuk karma orang yang menyakiti kamu itu apa aja sih ya. Tapi ini adalah general reading. Kamu bisa pilih lebih dari satu pile kalau misalkan kamu tertarik ke sana. Oke. Kita akan lihat ya. Kalau tadi pel pertama itu adalah energi tentang pengkhianatan yang dia dapatkan. Kalau pel kedua tentang penyakit, dapat suatu sakit ya yang membuat dia sangat depresi, sangat benar-benar sedih. Kalau kamu, kita akan lihat sekarang ya. Fokuskan energi tentang karma orang yang menyakiti kamu. Pel ketiga. Di sini ada Ten of Swords. Oke. Ini eksplisit banget sih. Kalau tadi pel pertama dan pel kedua ini terlihat seperti ini teman-teman, tahu nggak? Kayak kamu sedang nggak baik-baik aja, tapi kamu terlihat baik-baik aja. Kamu memaksakan diri agar kamu terlihat baik-baik aja di luar, agar orang-orang tuh nggak ngapoin kamu gitu. Karena kamu sudah berbuat mungkin kurang baik ya. Dia berbuat kurang baik kepada kamu atau juga yang lainnya. Oke, di sini bottom of the deck adalah the Hangman. So, ini adalah energi yang terlihat secara di luar, eksplisit nih, terlihat dari luar memang ya. Kalau memang dia sedang tidak baik-baik saja, tidak ada energi yang ditutupi. Nah, di sini ya, yang pertama ada Ten of Swords, ada Five of Cups. Ini baik ya. Nah, ini aku rasa sih berkaitan dengan yang namanya mungkin berkaitan dengan perasaan ya teman-teman ya. Dengan hati lah seperti itu ya. Dengan perasaan, dengan hati ya. Dengan energi cinta seperti itu ya, yang mungkin dia merenggut apa yang kamu punya, orang yang kamu sayang, atau juga di sini bisa juga dia mengambil apa yang seharusnya memang menjadi milik kamu hari itu, tapi dia mengambil ya. Sudah mungkin mau menikah nggak jadi. Oke, kita lanjut ya, tadi sempat terhenti. Oke, berkaitan dengan perasaan teman-teman. So di sini aku melihat hampir sama sih kayak pel pertama di sini. Ya, adalah energi pengkhianatan juga. Tapi di sini bedanya levelnya lebih tinggi. Ya. Karena di sini aku melihat mungkin orang yang bersama dia sekarang itu juga berkhianat dari dia. Wow, aku sampai merinding loh tadi ngomong nih. Aku sampai merinding. Berkhianat dari dia juga. Ya, kayak mungkin gini, dia mengambil apa yang menjadi milik orang lain, sekarang dia juga dibegitukan dari orang itu, atau mungkin orang lain ya, bukan dari, mungkin nih misalkan nih kamu punya pasangan nih, direbut sama dia,
Tapi nanti nggak pasangan itu yang balas, bukan pasangan dia yang balas, ya, tapi orang lain, kayak gitu ya. Ini ada energi campur tangan dari orang lain, ya, yang masuk ke dalam hubungan dia. Maybe ini bisa jadi cinta segitiga. Tapi bedanya di sini orang yang kamu fokuskan ini sangat terikat, ya, sehingga dia tidak bisa lepas. Orangnya jadi sangat terikat dan juga akhirnya apa? Membuat dia terbelenggu di sana. Pingin maju nggak bisa, pingin keluar pun nggak bisa. Akhirnya apa? Gantung di hangman. Ya, ini siksa batin nih. Siksa batinnya parah banget sih ini. Ya, dan memang secara Six of Pentacles di sini dia masih berusaha untuk menguatkan diri dia, untuk berusaha memberikan yang terbaik, tapi nyatanya tetap tidak akan berbuah manis. Ya, walaupun dia setulus apapun yang dia berikan, kalau namanya sudah pembayaran karma, yang buruk tidak akan manis. Kecuali kalau kamu sudah berakhir dan masuk ke siklus yang baru lagi, itu akan beda cerita. Kamu akan harus menuliskan sesuatu hal yang bagus juga di sana. Ya, yang bagus agar tidak menimbulkan karma yang terlalu buruk. Tapi kalau kamu sudah nanamnya buruk, jalaninya juga buruk. Ini ada Temperance nih di sini. Ini ada energi aku bilang tadi, dia berusaha menyeimbangkan dirinya, tetap berusaha memberikan kasih sayang walaupun dalam hatinya benar-benar tercabik. Dan di sini dia tidak mau putus sama orang yang dia dealing sekarang. Atau mungkin kalau di sini pekerjaan, dia tidak ingin keluar dari pekerjaannya sekarang walaupun sudah sedemikian rupa mengikat dan menghancurkan hati dia. Ya, di sini dia tidak bisa bergerak. Bayangin aja, kayak kamu ditusuk nih 10 pedang. Ya, atau mungkin janganlah 10 pedang ditusuk gitu. Di sekeliling kamu aja udah 10 pedang itu, kamu nggak bisa kemana-mana kan? Ya kan, kamu kalau nyentuh kamu udah terluka tangan kamu, nggak bisa keluar kemana-mana, terikat di sini, terikat, gantung, bingung, kecewa, sedih, tapi nggak bisa ngomong ke siapa-siapa. Dan ini memang sudah terlihat secara eksplisit. Kamu mungkin bisa melihat raut wajah dia kalau kamu memang sering ketemu sama dia, ya, sama orang yang kamu fokuskan ini. Misalkan wajahnya murung atau mungkin terlihat lelah, kayak kurang tidur, itu udah salah satu ciri-ciri, teman-teman. Beda sama PAL 1 dan PAL 2 tadi. Kalau itu dia tidak terlalu terlihat secara dari luar, tapi kamu pasti dengar beritanya. Sama seperti ini, kamu udah nggak perlu dengar, dari ekspresi wajah aja udah kelihatan bahwa orang ini memang betul-betul sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Ya, ini adalah yang paling besar adalah energi pengkhianatan, tapi dia tidak bisa lepas karena mungkin di sini ada anak, ya, dia, atau mungkin di sini dia terlalu sayang sama pasangannya. Makanya di sini ada energi penyeimbangan. Dia sakit hati, dia marah, tapi dia tetap berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk pasangannya. Oke, 1, 2. Di sini ada Higher Power, ada By the Book, Clean It Up. Clean It Up, kalau tadi kalau Clean It Up tadi di pile pertama atau kedua, ya, itu adalah sesuatu energi yang ibaratnya dia berusaha untuk membersihkan supaya untuk terlihat agar dia baik-baik saja, agar dia it's okay, it's fine, sama seperti aku bilang dari tadi. Tapi kalau di pile ini ini beda maknanya. Kalau clean it up ini berarti apa? Berarti dia ingin untuk memulai hubungan yang dia jalan ini lebih baik lagi, dari awal lagi, new beginning lagi, ya, menutup semua yang sudah terjadi, lembaran-lembaran sebelumnya sudah terjadi. Ya, dan di sini dia memiliki semangat, teman-teman, ya, walaupun orang ini disakiti berkali-kali, tapi kayaknya dia pantang menyerah juga, ya. Dia punya semangat untuk bisa memperbaiki hubungan. Tapi yang namanya nasi sudah jadi bubur karena hal yang buruk sudah kamu lakukan, maka kamu nggak bisa menghindar dari itu. Apalagi kalau sampai orang yang dia sakiti ini mengadu saat dia berdoa, wah, kamu sudah dalam keadaan yang nggak baik-baik aja udah, ya. Apalagi misalkan nih kayak si A, B, C ini ngerebut punya si A, yaitu B. A ini ngadu saat dia berdoa kepada yang di atas sesuai keyakinannya. Maka si C ini udah dalam keadaan nggak baik-baik aja, ya. Apalagi kalau dia ngadunya sambil keluarin air mata, ya. Ini dalam keadaan misalkan kondisinya kayak gini, teman-teman. Memang ini dia loh, ya, yang terzolimi, memang dia yang sakit hati secara murni. Ini kayak kamu nih, kamu yang disakiti memang benar-benar seperti itu, ya. Maka dalam keadaan baik-baik saja, sama seperti orang ini. Orang ini berusaha nih nyari jalan keluar, gimana nih caranya supaya aku bisa seperti dulu lagi, keadaannya baik-baik aja. Tapi nyatanya memang nggak bisa, karena yang namanya karma itu pasti akan berjalan dan habis sesuai waktunya, ya. Jadi yang perlu dilakukan adalah menjalani aja, ya, untuk
orang yang kamu fokuskan sekarang, ya dia harus menjalani aja, nggak bisa dia keluar. Kecuali kalau memang dia sudah menghabiskan ini, dia akan menulis di halaman yang baru dengan karma yang baik, itu akan beda hasilnya. Ya, sejauh apapun kamu menghindar, walaupun kamu berdiam diri di rumah pun, tetap aja kamu ya dari datang nggak dari luar datangnya ancaman itu, tapi dalam diri kamu yang bergejolak, overthinking, sakit hati, kamu nggak bisa tidur, itu juga merupakan salah satu contoh karma, teman-teman. Ya, dengan cara kamu nggak bisa tidur, kepikiran macam-macam aja, kamu udah yang namanya itu menjalani karma. Sekecil apapun rasa nggak enak yang ada dalam diri kamu, itu kamu sedang melakukan pembayaran karma. Okay? So, kalau kamu ingin melukiskan hal yang baik, maka lakukan juga hal yang baik. Demikian pula sebaliknya. Oke, harap kamu bisa menyimak readingan ini, bisa paham sama readingan ini. Oke, kalau kamu suka, klik tombol like, comment, subscribe, bisa share juga ke teman-teman kamu yang sekiranya butuh readingan aku. Dan kalau kamu mau private reading, silahkan hubungi nomor yang tertera di description box ya teman-teman. Oke, see you next reading. Dadah bel ketiga.